Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Alwi, NIM 20.11.3.3730. Saya dari Universitas Amikom Jakarta. Di sini saya akan mewawancarai teman kuliah saya yang berbisnis jualan ikan cupang. Dan Mas Ilham bisa diperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Dianta. Saya seorang mahasiswa dari Universitas Amikom Jakarta angkatan 2020. Di sini saya berbisnis ikan cupang. Nah, bisa diceritakan sedikit nggak bagaimana awalnya kok bisa berjualan ikan cupang ini? Untuk awal mula saya mencoba berbisnis ikan cupang itu waktu saya lulus SMA. Waktu itu kan pandemi COVID-19 ya. Itu saya meneruskan kuliah di Universitas Amikom Jakarta dan memasuki semester 1 akhir. Itu awal mula saya mencoba berbisnis ikan cupang. Awalnya saya nggak begitu tertarik untuk beternak, hanya sekedar hobi mengkoleksi aja. Jadi saya hanya membeli untuk dikoleksi, bukan untuk dikembangbiakan. Lalu setelah melihat peternak-peternak ikan cupang yang ada di Jogja ini, saya memutuskan untuk mencoba memberanikan diri beternak ikan cupang dengan modal awal hanya 1 pasang. Nah, untuk saat ini kan Mas Ilham masih berkuliah. Itu bagaimana cara membagi waktunya berkuliah dan merawat ikan? Untuk membagi waktunya, karena kuliah itu online, jadi kita bisa mempunyai banyak waktu di rumah. Misal kita mendapatkan jadwal kuliah pagi, maka untuk pemberian pakan dan merawatnya itu bisa dilakukan siang hari atau bisa setelah selesai kuliah. Kalau untuk jam sore, biasanya kalau kuliah jam 4:30 mungkin udah selesai ya. Jadi masih ada waktu untuk memberi makan atau sekedar membersihkan kotoran-kotoran yang ada di akuarium. Oke, ini bercerita sedikit tentang jenis ikan ya, Mas. Lalu jenis ikan apa yang Masnya budidayakan? Untuk jenis ikan cupang yang saya budidayakan ini jenis ikan cupang plakat, karena saya pribadi suka dengan ikan cupang plakat dibanding yang lainnya. Karena menurut saya ikan cupang plakat itu lebih mudah untuk dibudidayakan dan mudah untuk merawatnya, serta ikan cupang plakat ini memiliki beragam warna, jadi bisa memunculkan warna-warna baru dengan menyilangkan warna-warna tertentu agar bisa menjadi warna baru. Untuk ikan cupang yang berjenis seperti half moon, lalu giant dan lain sebagainya itu menurut saya pribadi lebih susah untuk dibudidayakan. Karena kalau contoh aja ikan giant itu kita harus memilih indukan yang besar, terus ukurannya harus sesuai standar. Karena kalau ikan cupang yang jantan itu terlalu kecil size-nya dibanding yang betina, itu nanti akan gagal gitu. Seperti gagal karena seperti apa ya, kalah lah dibanding yang betina, begitu Mas. Nah, untuk tips merawat ikan cupang yang baik itu bagaimana, Mas? Untuk tips sebenarnya nggak ada yang khusus gitu ya, hanya seperti dasar-dasar aja, kayak menjaga kebersihan air, menjaga kadar air. Kadar air ini
sangat berpengaruh untuk ikan cupang, karena ikan cupang kadar airnya harus netral, tidak boleh asam maupun basah. Karena kalau kadar airnya asam maupun basah itu bisa mempengaruhi ikan menjadi stres hingga mengakibatkan kematian, lalu muncul banyak jamur dan penyakit-penyakit lainnya. Untuk mengatasi kadar air ini bisa menggunakan air ketapang, air daun ketapang yang sudah diekstrak gitu mas. Pernah nggak sih mas ada di masa dimana terpuruk seperti itu? Untuk itu setiap peternak pasti merasakannya ya mas, karena mungkin banyak faktor, contoh aja kayak faktor cuaca gitu. Karena peternak ini sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca. Contoh untuk beternak di outdoor atau di luar ruangan gitu, kalau saat cuacanya penghujan itu sangat berpengaruh, karena kolam itu akan tercampur dengan air hujan, yang air hujan itu bersifat basah. Itu bisa mengakibatkan kematian pada burayak atau anakan ikan cupang itu. Lalu untuk dari segi pakan ikan itu juga sangat berpengaruh, karena seandainya cuaca tidak mendukung dan peternak pakan itu bisa mengalami kegagalan panen untuk pakan-pakannya itu, sehingga bisa mengakibatkan stok menipis. Untuk penjualannya dilakukan di mana ya mas? Untuk penjualan ikan cupang saya biasanya melakukan lelang di grup Facebook. Itu biasanya kita lelang dari, seumpama kita lelang jam 12 siang, biasanya kita post di jam 12 siang juga. Dan itu untuk awal bidnya biasanya saya mulai dari angka 5.000, dan untuk hasilnya biasanya di angka 20.000 untuk satu pasang. Lalu setelah itu apa suka duka yang dialami saat berjualan ikan cupang ini? Untuk suka duka, untuk sukanya dulu ya mas. Untuk sukanya bisa menyalurkan hobi dan mencoba berbisnis dengan beternak ikan cupang itu, karena memelihara ikan cupang itu sudah hobi saya dari kecil, dan untuk saat ini bisa saya kembangkan untuk beternak sendiri gitu. Lalu untuk dukanya itu tadi mas, untuk kegagalan panen, lalu untuk penjualan terkadang juga sepi, banyaklah mas untuk dukanya gitu. Nah itu sedikit cerita dari Mas Ilham mengenai bisnis berjualan ikan cupangnya. Terima kasih kepada Mas Ilham sudah meluangkan waktu untuk bisa diwawancara. Sama-sama mas. Mungkin sekian wawancara kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.